Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada edisi yang lalu-lalu saya telah bercerita tentang beberapa kota atau kabupaten di Sulawesi Selatan, termasuk memperbincangkan watak atau sifat atau karakter masing-masing masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan. Saya telah berbicara tentang Indrekang, Takalar, Sinjai, dan beberapa kabupaten kota lainnya. Nah, sekarang ada yang tanya saya, kalau orang Palopo itu bagaimana ceritanya, dan tinjauan dari berbagai tinjauan dan mempengaruhi watak atau karakter orang Palopo. Sebelum saya membicara tentang watak dan karakter, saya ingin berbicara dulu yang pertama bahwa kota Palopo itu merupakan satu kota di Sulawesi Selatan yang merupakan kota besar selain Makassar, Bone, Parepare, dan tentu Palopo. Hebatnya Palopo ini dan Parepare karena bisa berubah menjadi kota madya. Dulu kita kenal istilah kota madya, sehingga Palopo itu dipimpin oleh seorang wali kota seperti Makassar. Dulunya di tahun 80-an, sebelum 80-an itu adalah kota administratif bagian dari Kabupaten Luwu. Nah, Palopo itu saya sangat memahami karena saya waktu masih kuliah itu saya melaksanakan KKN di sana. Jadi saya sangat memahami sebagai satu tempat yang sesuai dengan prinsipnya. Palopo itu dikenal dengan kota idaman. Idaman itu kalau dipanjangkan indah, damai, dan nyaman. Jadi Palopo itu adalah satu tempat yang indah, damai, dan nyaman. Nah, secara historis Palopo itu dulunya bernama Ware. Sekarang ini kan di sana kita kenal di kota Palopo, Kecamatan Wara. Itu diperoleh dari epik atau cerita Lagaligo. Namun kata Palopo itu diambil dari kata, kalau orang Bugis bilang, Soko na Palopo. Palopo itu adalah satu makanan yang menjadi penyerta dari makanan beras ketan yang dimasak, dan Palopo itu terbuat dari gula merah dan santan. Nah, maknanya apa? Kalau dalam kaidah bahasa Bugis itu macenin nama lundra. Itu kalau orang membangun rumah, membangun masjid, itu mesti harus ada makanan itu. Kenapa? Karena dia menjadi simbol manis dan gurih. Nah, inilah sifat historis inilah kemudian itu mempengaruhi secara community, mempengaruhi masyarakat atau orang-orang Palopo, sehingga orang Palopo itu manis dan gurih. Kalau mau disederhanakan, manis dan gurih, macenin nama lundra, sehingga kotanya cepat maju karena juga termasuk kabupaten yang terbuka, tidak punya pikiran negatif, tidak memiliki kecurigaan yang tinggi, dan kalau kita ke sana itu kita dilayani betul. Jadi orang Palopo itu sangat pandai menempatkan diri dan melayani orang lain. Itu salah satu hal yang paling penting kalau kita berbicara tentang kaitan antara historis dengan community atau masyarakat atau orang-orang yang berdiam di Palopo ini. Nah, konsep
kotanya ini, nama kotanya ini memang nampaknya disadari betul oleh masyarakat bahwa kita harus mengedepankan sesuatu yang baik gitu. Jadi terinspirasi oleh nama kota, terinspirasi oleh simbol-simbol kehidupan, sehingga masyarakatnya menjadi masyarakat yang mudah menerima, mudah bergaul, berpikiran positif, dan senantiasa mengedepankan semangat persaudaraan. Makanya majunya Islam juga itu salah satunya karena masyarakat Luwu, orang-orang Palopo misalnya itu memiliki andil di dalam hal ini. Itulah hebatnya orang-orang di sana karena mampu menempatkan diri secara adat, secara budaya, sehingga mereka memiliki peradaban yang lebih baik, sangat maju, pikiran positif, sehingga tumbuh menjadi satu kota yang mencerminkan karakter atau sifat orang-orang Palopo yang kita kenal tadi itu, indah, damai, dan nyaman. Ya, kira-kira seperti itulah makna atau hubungan antara berbagai hal dengan watak dan karakter orang Palopo. Intinya bahwa orang Palopo itu sangat mengedepankan persaudaraan, cinta dan kasih sayang, sehingga atas sifat dan watak inilah yang membuat kemudian kota Palopo menjadi satu peradaban yang boleh dikata memiliki peradaban terbaik di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Saya kira begitulah kisah tentang orang Palopo.